Sengkarut persoalan pemekaran Papua berujung di sidang uji materi Mahkamah Konstitusi. Majelis Rakyat Papua meminta agar rancangan undang-undang pembentukan daerah otonomi baru ditunda menunggu putusan MK. Apakah sengkarut persoalan pemekaran hanya terkait keekonomian daerah atau ada persoalan yang lain yang mengakar? Kami akan mengulasnya bersama M. Rifki Nizami Karsayuda, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PD Perjuangan. Selamat malam, Pak Rizky. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua. Selamat malam Pak Timo. Waalaikumsalam. Kemudian melalui sambungan telepon ya tadi ya Pak Timo. Kemudian ada Zainal Arifin Mokhtar, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada. Mas Uceng, selamat malam. Selamat malam Mbak Eva. Baik, saya ke Pak Rifki dulu. Pak Rifki, ada kritikan terhadap rencana pemekaran daerah. Ini keluar dari Ketua Dewan Pengarah BRIN yang sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan soal potensi PAD daerah tersebut. Kalau kemudian kita kaitkan dalam konteks pemekaran Papua, bagaimana kemudian DPR menyikapi masukan ini? Iya, sama apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional pada saat sambutan beliau dalam pertemuan BRIN dan Badan Riset Inovasi Daerah Seluruh Indonesia, itu adalah bagian dari evaluasi total kita saya kira terhadap pemekaran daerah, baik provinsi, kabupaten, kota yang ada di Indonesia panjang kurun waktu lebih kurang 20 tahun terakhir, di mana banyak sekali daerah-daerah yang dari sisi fiskal itu sangat tergantung dengan fiskal nasional. Komisi 2 DPR RI melalui konstitusional pengawasannya melakukan pemetaan terhadap beberapa daerah di Indonesia, di mana kami dapatkan bahwa rata-rata kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD itu hanya berkisar 10-20%. Artinya ketergantungan fiskal daerah terhadap fiskal nasional, baik melalui dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus, itu sangat tinggi, rata-rata 80%. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Mega, saya kira itu harus menjadi concern kita bersama, bukan hanya Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri yang membidangi persoalan ini, tapi juga seluruh elemen bangsa yang memiliki motivasi, apapun motivasinya, termasuk motivasi politik, untuk mengajukan pemekaran daerah yang menurut catatan kami sekarang itu jumlahnya ratusan ya, yang disampaikan kepada Komisi 2 DPR RI. Khusus terkait dengan Papua, Mbak Eva, konsekuensi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu memang memberikan amanah ke pemerintah dan DPR untuk melakukan pemekaran provinsi di Papua, termasuk Papua Barat. Dan karena itu pada rapat purna Reses yang lalu, DPR RI menyetujui 3 rancangan undang-undang Papua untuk dibahas lebih lanjut di DPR RI. Ini baru pembahasan tingkat pertama, nanti akan masuk pada pembahasan berikutnya, yang tentu dalam pembahasan-pembahasan itu dalam konteks penyusunan legislasi kami akan banyak mendengar, menyerap aspirasi, bahkan turun ke lapangan, kait dengan sejauh mana urgensi rancangan undang-undang ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Saya kira begitu, Eva. Tapi apakah kemudian persoalan pemekaran Papua ini hanya pada soal ekonomi saja atau ada hal lain sehingga masih menyimpan penolakan begitu ya dari beberapa pihak, termasuk juga MRP? Kami memahami bahwa ada kritik yang keras dari beberapa pihak ya, termasuk sekarang dilembagakan dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kami juga menyimak dengan seksama pandangan dari rekan-rekan Majelis Rakyat Papua yang memang dalam ketentuan pembentukan daerah otonomi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Otsus Papua tahun 2001 yang mencatatkan mutlak
persetujuan atau rekomendasi dari MRP dan DPR Papua sebelum kemudian itu menjadi sebuah rancangan undang-undang. Nah sekarang persetujuan dari MRP dan DPRP itu menjadi klausul opsional dalam pembentukan daerah pemekaran di Papua, di mana opsi lain kita melalui pemerintah dan DPR. Nah opsi yang kedua inilah yang sekarang sedang berjalan, tapi satu hal, tentu walaupun ada opsi pertama, opsi kedua, kriteria untuk pembentukan daerah otonomi baru di Papua tetap diberikan oleh undang-undang, bukan hanya terkait dengan ekonomi, tapi juga terkait dengan pelayanan publik. Aspirasi masyarakat Papua dan yang tidak kalah penting adalah keterjaminan terhadap keberadaan atau eksistensi orang asli Papua. Karena diatur dalam undang-undang Otsus tersebut. Oke. Kalau kemudian kita bicara aspirasi rakyat Papua, MRP jelas menolak pemekaran Papua karena memang salah satunya proses politik di DPR yang tidak memperhatikan aspirasi rakyat Papua. Kurang lebih begitu ya, Pak Timo. Apa saja kemudian? Belum, Mbak Eva. Sebelum Pak Timo belum. Itu baru paripurna menyetujui RUU-nya, belum pembahasan. Nanti di pembahasan pasti kami akan dengarkan MRP. Oke. Pak Timo, silakan ditanggapi. Iya, terima kasih. Tanggal 12 April kemarin, DPR RI telah mengesahkan 3 RUU terkait dengan DOB. Sebenarnya tindakan DPR RI yang sepihak ini sangat mengecewakan rakyat Papua dan MRP secara kelembagaan. Kenapa? Penetapan 3 RUU adalah konsekuensi daripada perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus. Ya, ini konsekuensi perubahan kedua ini memang karena perubahan kedua ini sama sekali tidak ada partisipasi dari rakyat Papua memberikan pendapat terkait dengan perubahan itu. Ini sepihak pemerintah pusat melakukan perubahan, kemudian menambah ayat 2 ya, karena di pasal 76 ayat 1 itu menyebutkan bahwa pembentukan provinsi atau kabupaten kota di provinsi Papua atas persetujuan Majelis Rakyat Papua. Tetapi kemudian di perubahan kedua ini menambah ayat kedua bahwa tanpa ada rekomendasi Majelis Rakyat Papua atau pertimbangan Majelis Rakyat Papua, pemerintah pusat atau DPR ini dapat melakukan pemekaran. Ini kan ya ini dilakukan masyarakat Papua karena Papua ini daerah khusus. Terus kekhususan itu ada di mana? Itu. Nah, oleh karenanya memang sangat mengecewakan rakyat Papua, apalagi Majelis Rakyat Papua sebagai representasi dari 28 kabupaten kota, kemudian 5 wilayah adat yang mana benar-benar menghimpun aspirasi masyarakat Papua. Sehingga ya malam ini kita ketahui bahwa penetapan 3 RUU adalah inisiatif DPR RI dalam hal ini pemerintah pusat tanpa ada persetujuan dan aspirasi. MRP kenapa menolak? Ada beberapa alasan. Pertama, pemekaran provinsi itu masih moratorium. Kenapa pemerintah pusat tidak menghargai moratorium yang telah dilakukan di era Jokowi? Ini pertama. Kedua, kajian secara ilmiah, secara holistik, atau semua bidang, ini juga belum ada. Kajian ilmiah itu yang mana? Kemudian yang berikut, tanpa melalui mekanisme hukum. Jadi tanpa ada pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua dan mekanisme hukum itu tidak berjalan. Dan ini juga bukan aspirasi dari masyarakat. Ya, sehingga penetapan 3 RUU adalah sepihak dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan hari ini lebih lucu. Karena ini bicara tentang nasib daerah khusus, kepentingan masyarakat khusus, di wilayah khusus, seharusnya kan mekanismenya itu digodok di pihak eksekutif. Nah, pihak eksekutif kemudian serahkan ke MRP beri pertimbangan dan persetujuan, barulah Mendagri bisa kirim ke DPR
untuk disahkan undang-undangnya, ini mekanisme itu semua tidak jalan. Karena ini kepentingan siapa? Dan siapa yang melakukan semua mekanisme itu tidak jalan? Sehingga saya itu satu. Yang kedua, saya setuju dengan pernyataan Wakil Presiden, pendekatan yang harus dilakukan untuk pembangunan Papua adalah harus pendekatan hati. Terus saya mau katakan begini, pemekaran DOB itu pemekaran hati atau pendekatan hati. Saya pikir bukan pendekatan hati, karena mengecewakan adalah rakyat Papua. Ya, terus catatan paling terakhir, pernyataan Ibu Megawati selaku ketua umum PDIP sekaligus beliau sebagai Dewan Riset. Ya, ini harus memperhatikan hal-hal yang sangat penting. Karena Undang-Undang 21 tahun 2001 itu lahir karena ada melalui tahap MPR. Ini tahap MPR ya. Ini undang-undang bukan undang-undang biasa. Ini undang-undang yang sangat darurat dan sangat penting. Dan jangan sederhanakan masalah Papua macam masalah di Aceh. Aceh dan Papua ini daerah yang khusus harus diperhatikan. Mungkin itu. Saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Rifki, silakan ditanggapi. Ini mengecewakan rakyat Papua, kemudian dianggap sepihak begitu. Bagaimana tanggapan saya bicara dari aspek formil dulu, Mbak Eva dan Pak Timo, bahwa 3 RUU yang dibawa ke paripurna itu disahkan sebagai RUU inisiatif DPR, yang tentu setelah disahkan nanti akan melalui rangkaian pembahasan sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan kita. Dan dalam banyak sekali referensi proses legislasi di DPR, kita juga melihat tidak sedikit rancangan undang-undang yang harus dibahas selama di DPR karena memperhatikan tolak tarik kepentingan, tolak tarik norma, dan penyerapan aspirasi yang begitu mendalam. Kami di Perjuangan tentu menghayati betul pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kegelisahan beliau, mana evaluasi beliau. Beliau sampaikan kemarin sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional kait dengan pemekaran daerah otonomi baru, include tentu di dalamnya adalah Papua. Dan karena itu satu jaminan dari kami pastikan bahwa proses legislasi ini nanti akan memperhatikan aspirasi masyarakat Papua, yang khususnya tentu adalah orang asli Papua, yang tadi Pak Timo sampaikan terdiri dari 5 etnis besar atau suku besar di Papua, yang selama ini sebetulnya secara aspirasi beberapa dari mereka, bagian besar dari mereka, telah juga menyampaikan aspirasinya kepada DPR. Dan karena itulah saya kira DPR bukan inisiatif ya, untuk menjadikan RUU ini sebagai RUU inisiatif, nanti akan dibahas bersama-sama dengan pemerintah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Papua. Saya kira demikian. Sekarang saya ke Mas Uceng. Mas Uceng, kalau menurut Anda sendiri proses pembentukan atau proses legislasi yang sedang berlangsung ini ada atau tidak proses yang atau tahapan yang kemudian dilewati sehingga sebagian masyarakat Papua menganggap ini mengecewakan, kemudian dianggap sepihak dan tidak menyerap aspirasi masyarakat lokal? Iya, saya kira begini Mbak Eva ya. Pertama, memang saya melihat ada nuansa sentralistik yang dipakai oleh negara ya. Yaitu ketika kalau kita baca misalnya Undang-Undang Papua, Otonomi Khusus Papua yang terbaru, itu terjadi pergeseran-pergeseran yang menuju ke arah logika yang sangat sentralistik. Termasuk misalnya dibikinnya badan otonomi khusus di sana yang diketuai oleh wakil presiden, lalu kemudian proses perubahan undang-undang yang bisa melalui ya diubah menjadi kata dapat ya. Dulu seakan-akan harusnya wajib via MRP diubah menjadi kata dapat, termasuk pemekarannya sendiri yang kemudian langsung lebih ditekankan kepada pemerintah dan DPR. Padahal seharusnya kita semua paham bahwa yang namanya pemekaran itu adalah bilingual, bahasa lokal atau kepentingan lokal itu ada, gitu juga dicerminkan oleh kepentingan nasional. Nah, saya pikir muasalnya sebenarnya adalah cara pandang yang sentralistik itu. Bukan di undang-undang pemekarannya, tapi logika dasarnya sebenarnya di Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang pada konteks tertentu kelihatan masyarakat Papua ditinggalkan.
ya, kemudian MRP nyaris sama sekali tidak dilibatkan, bahkan kemudian ada upaya kayak menyingkirkan MRP di proses aspirasi. Lagi kalau kita pakai alat ukur putusan MK di Cipta Kerja, partisipasi itu harusnya partisipasi yang meaningful, dalam artian ada harus didengarkan, dipertimbangkan, dan harus dijelaskan. Sebenarnya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu sendiri sudah sangat jauh dari proses itu. Sehingga kalau sekarang kita bicarakan pada pemekarannya ini hanyalah akses dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang nuansanya memang sangat sentralistik. Bahkan mendapatkan pesan, ya, bukan sekedar sentralistik, tetapi juga mengangkangi beberapa ketentuan hukum tata negara. Misalnya, ya, kalau kita bicara soal pemekaran, seharusnya yang punya kewenangan soal pemekaran itu bukan sekedar pemerintah dan DPR. Kita bisa baca Undang-Undang Dasar Pasal 22D, di situ juga ada kewenangan besar yang dimiliki oleh DPD misalnya untuk ikut masuk. Tetapi dalam konteks Undang-Undang Otsus Papua sendiri itu sama sekali tidak mencantumkan DPD di situ, tiba-tiba hanya DPR. Nah, itu poin saya di awal. Jadi saya ingin mengatakan di poin inilah pangkalnya yang menyebabkan kenapa kemudian ada perdebatan-perdebatan khususnya pemekaran yang terjadi di Papua. Yang kedua, kita tidak tahu ya sampai sekarang, tapi mungkin memang dalam pembahasan dan mungkin dalam progres. Tetapi kelihatannya pemekaran Papua itu yang saya bilang tadi lebih bernuansa sentralistik. Dan pendekatannya adalah pendekatan keamanan. Yang lebih pemekaran Papua di daerah tengah itu yang disasar memang adalah logika pemerintah pusat dan DPR yang ada, dan lebih pada pendekatan keamanan. Padahal saya setuju dengan Bu Mega. Dalam artian kalau kita bicara soal pemekaran, harusnya pendekatan kajian dulu, pendekatan yang memperlihatkan aspirasi publik, aspirasi daerah itu harusnya yang lebih ditinggikan. Tetapi ini tidak terjadi lagi-lagi sebenarnya karena pangkalnya itu adalah problem di Undang-Undang Otsus Papua itu sendiri. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi soal apa kemudian dampak dari yang tadi disampaikan Mas Uceng soal logika sentralistik ini terhadap hasilnya nanti ya, suatu wilayah kemudian sudah dimekarkan atau nantinya jadi atau tidaknya dia dimekarkan. Kita akan bahas sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, kami masih membahas proses pemekaran wilayah Papua. Sekarang saya ke Pak Timo lagi. Pak Timo, sebetulnya menurut Mendagri tujuan dari pemekaran Papua ini adalah untuk percepatan pembangunan. Apakah kemudian MRP tidak sepakat dengan tujuan ini? Sebenarnya pemekaran itu baik ya, pemekaran itu baik. Tetapi tidak serta-merta tidak mendengarkan aspirasi, karena pelaksanaan otonomi khusus selama 20 tahun itu perlu dievaluasi. Itu dulu. Perlu dievaluasi karena pemberian otonomi khusus itu ada 24 kewenangan. Di 24 kewenangan selama 20 tahun hanya 4 kewenangan yang jalan. Sedangkan sisa 20 kewenangan semuanya tidak dilaksanakan. Dan itu sesungguhnya masyarakat Papua menunggu momentum tahun 2021 kemarin ketika evaluasi perubahan kedua itulah kita harus memperbaiki infrastruktur hukum kita dulu. Ada konflik hukum yang terjadi di tanah Papua. Pelaksanaan otonomi khusus Undang-Undang 21 tahun 2001, tetapi juga pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2012 tentang otonomi daerah. Dua undang-undang yang konflik di tanah Papua ini belum dibereskan. Nah, sehingga perubahan kedua kemarin, kalau masyarakat ikut terlibat dalam hal ini MRP hadir di situ, barangkali kita perbaiki dulu infrastruktur hukum kita di tanah Papua. Nah, konflik hukumnya perlu diperbaiki dulu. Ada jaminan hukum untuk kehidupan masyarakat orang asli itu, baru mau pemekaran pun terserah. Tapi ini tidak.
karena tidak sentuh aspirasi dalam perubahan undang-undang itu. Sehingga ini keinginan Jakarta, keinginan elit-elit Jakarta yang kemudian mencantumkan pasal-pasal itu ke pendidikan Jakarta, dan sekarang roh daripada kekhususan itu semuanya hilang di undang-undang perubahan ini. Sudah hilang. Dan hari ini Jakarta yang menentukan di pembangunan Papua, tidak lagi otonomi khusus. Jadi percuma ada undang-undang nomor 2 tahun 2001 tentang perubahan kedua ini. Itu percuma sama sekali, tapi tidak ada kewenangan. Semuanya sudah ambil alih. Itu sudah ambil alih kembali. Oleh karena Jakarta mungkin hapus itu pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua. Sebenarnya seperti itu. Tapi tetap kita hargai, karena ini adalah kebijakan negara. Hari ini pertanyaannya, sudah tidak melibatkan rakyat Papua dalam perubahan sesuai dengan pasal 77. Usul perubahan ini dilakukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPR itu. Dan usul perubahan itu tidak terjadi. Aspirasi masyarakat dalam rangka perubahan, karena masyarakatlah yang menerima manfaat daripada pelaksanaan otonomi khusus selama 20 tahun itu. Tetapi di evaluasi ini, apa yang melakukan? Ini keinginan Jakarta. Di otonomi khususnya Papua, tapi rasa Jakarta hari ini, perubahan kedua ini. Inilah yang perlu diperhatikan. Dan ikut. COP ini konsekuensi daripada perubahan sepihak inilah yang terjadi 3 RUU yang telah ditetapkan oleh DPRD. Saya pikir DPRD oknum-oknum hari ini mensederhanakan masalah tanah Papua. Jadi DPRD itu sama sekali tidak memahami masalah di tanah Papua. Oleh karenanya kami berharap COB yang diusulkan oleh DPRD ini segera dipending. Kalau masalah pemekaran kampung, kabupaten, provinsi itu lumrah. Tapi harus memenuhi syarat. Tidak ada kajian ilmiah dan lain-lain kemudian dipaksakan. Tapi ini adalah menciptakan konflik baru. Tidak menyelesaikan masalah, tapi terus menambah masalah. Baik Pak Rifki, sejauh mana kemudian kajian ataupun evaluasi yang sudah dilakukan ini sampai pihak MRP mengatakan ini sebetulnya semua kepentingan Jakarta begitu. Apakah memang DPR juga sudah melakukan tadi yang disebutkan Mas Uceng soal aspirasi yang meaningful dalam proses legislasi pemekaran wilayah ini? Ya, DPR RI dan pemerintah tentu belajar banyak dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu, apa yang kita bahas malam hari ini itu sebetulnya satu tarikan nafas dengan pembahasan panjang rancangan Undang-Undang Otsus Papua di DPR RI yang pada saat itu digawangi oleh Pansus Otsus Papua, ya, ketuai oleh orang Papua saya kira Pak Komarudin Watubun. Dan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua itu nuansanya menurut saya sangat desentralistik. Beberapa hal yang di dalam undang-undang lain sekarang ditarik oleh pemerintah pusat terkait dengan kewenangan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi misalnya. Soal penerbitan izin usaha pertambangan misalnya. Itu di dalam Undang-Undang Otsus Papua diberikan kepada bupati bahkan gubernur di Papua dalam skala tertentu. Daerah lain sudah tidak ada lagi seperti itu. Dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, di tempat lain sangat sentralistik karena Undang-Undang Kehutanan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada negara melalui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Di Papua, dalam skala tertentu masyarakat Papua bisa menggunakannya cukup dengan kewenangan kepala daerah tingkat Papua. Dalam konteks penerimaan calon ASN, baik pegawai negeri sipil, anggota TNI, Polri, disebutkan di dalam undang-undang itu bahwa harus memperhatikan kuota khusus bagi orang asli Papua. Itu juga diturunkan dalam peraturan pemerintah mengatur tentang undang-undang tentang otonomi khusus itu. Jadi saya kira nafas tentang kekhususan, ya, special autonomy, itu tetap dipahami oleh pemerintah dan DPR dalam konteks pemberian otonomi khusus di Papua melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Khusus terkait dengan pemekaran Papua, tadi Pak Timo dengan tulus saya kira menyatakan bahwa pemekaran itu urgent, penting, dan baik. Hanya saja kita berdebat ini dari sisi prosedur dan mekanisme. Mekanisme yang ditempuh saat ini adalah menggunakan dasar hukum ketentuan pasal 76 ayat 2
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pemerintah dan DPR dapat melakukan proses pemekaran daerah otonomi di Papua. Ini kita bisa lihat nih ditayangkan oleh CNN, pasal 76 ayat 1 dan pasal 76 ayat 2. Sementara Patimo berpegangan pada ketentuan pasal 76 ayat 1. Saya kira kedua-duanya benar, kedua-duanya diatur dalam undang-undang itu, hanya sekarang menjadi opsional. Nah, kata memperhatikan sosial, kultural, kemudian spesial attention kepada orang asli Papua, bagaimana tentang proteksi terhadap ekonomi itu diatur sedemikian rupa sebagai syarat dan indikator bagi pembentukan daerah otonomi baru pemekaran di Papua. Yang tidak kalah penting sebetulnya, kami juga menerima aspirasi bahwa 5 etnis besar di Papua itu telah menyampaikan aspirasi kepada kami. Ini bisa kita perdebatkan karena kalau bicara etnis orangnya banyak, kalau cuman yang menyampaikan 1-2 itu bisa kita perdebatkan apakah itu aspiratif atau tidak, karena yang tidak ikut bisa menganggap itu tidak aspiratif. Tetapi berdasarkan kajian aspirasi kami termasuk kajian ilmiah yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI dalam konteks penyusunan RUU ini, kami memastikan bahwa urgensi ini tidak akan lepas dari ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Saya kira demikian. Kalau kemudian disebutkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Ketua Dewan Pengarah BRIN soal bagaimana kemudian kajian PAD yang menjadi dasar dari upaya untuk pemekaran suatu wilayah. Saya sekarang ke Pak Timo. Pak Timo sendiri melihatnya bagaimana potensi PAD dari wilayah 3 wilayah Papua yang dalam proses akan dimekarkan ini? Sebelum saya bicara terkait dengan PAD, satu hal yang tadi komentar dari Pak Rifki, DPR, itu ada pasal baru dari 19 perubahan kemarin, itu justru mendukung perusahaan-perusahaan investasi akan masuk di Papua. Itu tidak sama sekali tidak bicara tentang pemilik hak wilayah masyarakat asing, itu sama sekali tidak ada. Justru undang-undang terbaru ini mendukung eksploitasi yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, dan itu sama sekali tidak menolong untuk masyarakat adat setempat. Jadi saya pikir ini pasal yang tidak membantu masyarakat adat khususnya di Papua. Itu pertama. 2, hari ini 28 kabupaten itu kan tidak memberikan PAD kecuali Mimika, ya, ada report di Mimika, Kabupaten Mimika. Coba lihat kabupaten-kabupaten lain. Tunggu, kita lihat golongan C. Itu hanya gunung-gunung atau bukit-bukit di Garut. Sedangkan PAD yang memang benar-benar dihasilkan oleh kabupaten kota itu sama sekali tidak ada. Ketergantungan tinggi PAD untuk ke pusat itu lebih besar. Apabila kalau terjadi pemekaran, kira-kira seperti apa? Ya ini perlu dipertimbangkan baik. Oke, Pak Rifki ingin menanggapi, silakan. Oh ya, coba dibaca secara seksama ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Misalnya ketentuan tentang izin usaha pertambangan rakyat. Itu kan tentu dihajatkan untuk rakyat Papua. Karena itu berbeda dengan izin usaha pertambangan pada umumnya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau company. Dan izin usaha pertambangan rakyat itu didelegasikan kewenangannya kepada kepala daerah di Papua untuk menerbitkan. Jadi saya kira implementasi yang harus dikomunikasikan antara teman-teman masyarakat Papua dengan stakeholders yang ada di sana, dan pemerintah daerah, saya kira MRP berkewajiban, ya, saya kira untuk kemudian memberikan arahan, bimbingan, biar implementasi ini juga tepat sasaran. Saya sepakat, Timo, jangan sampai izin usaha pertambangan rakyat itu nanti yang bikin bukan rakyat-rakyat Papua. Rakyat-rakyat, sebutlah misalnya tiba-tiba orang datang dari luar, bikin koperasi, lalu diterbitkan izin usaha pertambangan rakyat. Ini tentu akan menyakiti hati DPR juga. Karena niat DPR dan pemerintah bukan seperti itu. Kami ingin memberikan proteksi kepada masyarakat Papua, agar masyarakat Papua itu bukan sekedar menjadi penonton, tapi menjadi pemain. Pak Timo, saya ini orang Kalimantan, Pak. Saya sekarang pun sedang berada di Kalimantan. Jadi kalau soal bicara bagaimana gap pembangunan,
Kami pun juga merasakan, dan karena itu suasana kebatinan kita ini mirip-mirip Pak Timo. Oke, Agar baik. bagaimana masyarakat lokal itu bisa berdaya gitu. Nah, terkait dengan PAD, Eva, itu apa yang disampaikan Ibu Megawati itu berlaku secara umum. Ya. Tetapi dalam konteks Papua, karena ini adalah otonomi khusus, juga ada treatment khusus terkait dengan pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Dan ketentuan itu memberikan keuangan atau distribusi keuangan negara yang tidak kecil kepada Papua. Karena itu tentu pemekaran provinsi di Papua sudah sangat memperhatikan bagaimana formula keuangan daerah itu diperhatikan sedemikian rupa oleh pemerintah dan DPR agar juga terdistribusi dengan baik pada daerah-daerah yang selama ini berbentuk provinsi. Karena jaraknya terlalu jauh antar rentang kendali antara provinsi dengan daerah-daerah ini yang secara existing sebetulnya dihuni oleh etnis-etnis besar di Papua, ya, selain etnis yang sekarang sebutlah hanya menjadi bagian dari elit Papua yang sekarang sedang berkuasa. Oke. Sekarang saya ke Mas Uceng. Mas Uceng, kalau kemudian kita perhatikan begitu ya jawaban dari Pak Rifki dan juga Pak Timo, ada perspektif yang berbeda kemudian untuk melihat satu dasar legislasi begitu ya. Anda melihatnya bagaimana kalau begini? Kalau saya memang jelas berbeda ya, karena Mas Rifki bicaranya pada Undang-Undang 2 2021, undang-undang yang terbaru, sedangkan Pak Timo itu merasa bahwa Undang-Undang 2 2021 itu dibuat secara tidak pas gitu. Karena tidak melalui sebuah aspirasi yang memadai, bahkan MRP sendiri kan dinegasikan. Itu yang saya bilang tadi, kalau kita bicara soal meaningful participation, harusnya kita bisa melacak atau bertanya dengan secara baik apa meaningful participation yang dilakukan di balik perubahan Undang-Undang 2 2021. Misalnya soal bagaimana menjelaskan pilihan pemerintah untuk mengambil alih pemekaran yang dulu itu harusnya berbasis pada kepentingan lokal. Itu juga yang ada di Undang-Undang Pemda kan. Undang-Undang Pemda juga bicara begitu. Atau misalnya apa di balik penjelasan yang dibenarkan terhadap misalnya tiba-tiba ada lembaga otonomi khusus. Atau misalnya pasal yang mengatakan bahwa ada jaminan khusus kepastian hukum bagi pengusaha, sedangkan tidak ada jaminan kepastian hukum bagi masyarakat lokal misalnya ya, karena pasalnya menspesifikasi hanya ada itu adalah kepastian hukum bagi pengusaha. Nah maksud saya adalah begini, tentu saja berbeda karena satu kalau kita bicara soal meaningful participation dan stakeholder yang paling baik untuk dipakai dan menjadi representasi bagi orang asli Papua menurut saya adalah MRP. Dan silahkan ditanya ke Pak Timo ya, apakah MRP dilibatkan secara memadai misalnya di dalam Undang-Undang 2 2021. Jadi saya sih mengatakan ya wajar kalau terjadi diskursus perbedaan karena 2 2021 itu sudah berdiri dalam langgam yang sangat sentralistik yang itu mempermudah semua apapun yang ingin dilakukan oleh pemerintah pusat dan DPR di Papua itu mudah sekali dilakukan menurut Undang-Undang 2 2021 dan undang-undang inilah yang sedang diuji di MK dengan alasan yang dipakai oleh Pak tadi itu Mbak Eva. Oke, kalau kemudian ini proses masih terus berjalan begitu ya Mas Uceng, Anda melihat kira-kira kekhawatirannya apa yang akan terjadi kalau begitu? Saya berada pada posisi karena undang-undang ini menjadi sangat pokok ya. 2021 itu sangat pokok, apalagi mengubah sangat besar paradigma di balik undang-undang Otsus Papua yang lama menjadi undang Otsus Papua yang baru. Menurut saya jauh lebih baik, jauh lebih fair dan jauh lebih bijak kalau kemudian aplikasi dari undang-undang ini ditunda dulu sementara waktu. Ya, misalnya pemekarannya jangan dilanjutkan dulu. Kita harus pastikan dulu proses di Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan terhadap undang-undang ini. Karena saya yakin ya, walaupun pengujiannya secara material yang ada itu hanya pengujian material, tapi kalau saya lihat sebenarnya secara formil dan secara material banyak sekali masalahnya. Bukan hanya sekedar paradigma yang sangat sentralistik, tetapi juga bermasalah dari standar-standar hukum ketatanegaraan. Saya kasih contoh sederhana misalnya, ada pasal yang membentuk badan otonomi khusus di sana, tapi memberikan kewenangan atribusi kepada seorang wakil presiden.
pemahaman saya dalam sistem presidensil, wakil presiden itu tidak boleh mendapatkan suatu kewenangan yang bersifat atributif. Ya, jadi bukan hanya kalau kita lihat di badan otonomi khusus itu dikepalai oleh seorang wakil presiden ya. Kalau kita bicara soal sistem presidensil yang saya pahami, seharusnya seorang presiden tidak mendapatkan kewenangan, wakil presiden tidak mendapatkan suatu yang bersifat atributif. Jadi artinya apa? Undang-undang Otsus Papua sendiri, misalnya dalam kaitan dengan soal badan otonomi khusus itu, saya mengatakan kekeliruannya atau perdebatannya itu bukan hanya sekedar pada sisi sentralistiknya, tapi juga di standar-standar hukum tata negaranya yang menurut saya bisa jadi diperdebatkan. Termasuk tadi tidak pelibatan DPD dalam proses pemekaran dan sebagainya. Gitu, Mbak Eva. Oke, sejauh mana kemudian penundaan pemekaran wilayah ini dimungkinkan? Kita akan bahas sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya ke Pak Timo lagi. Pak Timo, sudah sejauh mana kemudian upaya MRP untuk melakukan penundaan terhadap upaya pemekaran wilayah di Papua ini? Iya, MRP telah melakukan advokasi. Pertama, uji materi di Mahkamah Konstitusi dan sudah 6 kali sidang. Tanggal 10 Mei besok itu sidang ke-7, di mana hakim akan mendengarkan saksi ahli dari pemerintah dan DPR. Dan itu advokasi yang kami lakukan. Kemudian advokasi media, kita show di Jakarta hampir seminggu. Dan MRP tidak bertemu, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan beberapa partai dan menteri. Dan MRP melihat bahwa jawaban dari mereka sedikit mereka kaget, terkejut kalau proses perubahan undang-undang kedua itu tanpa melibatkan rakyat atau MRP. Itulah mereka sangat terkejut. Kemudian terburu-buru lahir DOB. Ini juga terkejut. Nah, sehingga saya pikir ini beberapa menteri yang mendorong untuk melakukan pemekaran ini. Sedangkan beberapa pimpinan partai besar, kemudian menteri, mereka kami lihat bahwa mereka sama sekali tidak mengikuti dengan baik mana rencana DOB di Papua ini. Sehingga MRP atas nama rakyat Papua melihat bahwa ini ada oknum-oknum dalam tanda kutip mendorong-dorong untuk pemekaran ini dilakukan paksa untuk kehendak mereka. Dan inilah yang perlu dilihat oleh Bapak Presiden. Perlu dilihat oleh Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pemangku yang ada di Jakarta dalam rangka membangun NKRI secara utuh supaya kita menimbulkan kesan kecurigaan terus-menerus terjadi khususnya di tanah Papua. Jadi banyak yang terkejut sebetulnya karena melihat bahwa ada proses yang kemudian mencurigakan begitu ya, Pak Timo? Iya, betul. Ketika kita sampaikan bahwa proses perubahan kedua itu tanpa melibatkan rakyat sesuai dengan konstitusi pasal 77 Undang-Undang 21 tahun 2001 itu. Sehingga mereka sangat terkejut. Tadinya mereka berpikir bahwa ada keterlibatan dari masyarakat, ternyata tidak ada. Dan itu karena mekanisme proses daripada usul perubahan itu ya ingin dilakukan oleh MRP melalui rapat dengan pendapat atau RDP bulan November dan Desember tahun 2020 kemarin. Tapi kemudian kami dibenturkan dengan beberapa kelompok masyarakat atas nama kemudian kami ditangkap, MRP ditangkap terus diborgol. Ya ini hal-hal yang terjadi di lapangan. Kemudian aspirasi rakyat yang kita buka forum yang disebut dengan pemekaran rapat dengar pendapat itu tidak terlaksana. Bahkan ada 4 bupati mengeluarkan surat resmi untuk MRP tidak lakukan rapat dengar pendapat. Ada surat-surat rahasia lain yang juga kami sudah dapat
di mana melarang supaya MRP tidak melakukan mekanisme proses diskusi antara MRP dan rakyat itu menilai pelaksanaan aktivitas otonomi khusus selama 10 tahun. Sementara MRP juga menyadari sebagai lembaga negara memberikan pendapat, masukan, saran untuk pembangunan 20 tahun ke depan. Itu semua tidak terjadi. Maka malam ini saya sampaikan kepada publik, perubahan undang-undang kedua kemarin adalah inisiatif oleh pemerintah pusat, bukan usulan masyarakat Papua. Baik, Mas Uceng, Anda melihatnya bagaimana? Ada proses uji materi, kemudian juga ada proses upaya lobby begitu yang kemudian dilakukan oleh MRP. Sejauh mana kemudian ini bisa efektif membuat upaya pemekaran wilayah Papua ini ditunda dan kuncinya di mana kalau Anda melihatnya? Saya kira begini ya, negara ini harus belajar berhadapan dengan konsep asymmetrical decentralization seperti macam Papua, Aceh, Jogja dan Jakarta gitu ya. Harus belajar berhadapan dengan lebih wise. Dalam artian apa? Jangan paksakan untuk kembali sentralistik lalu kemudian semua diambil secara otokratik gitu, diambil secara sepihak oleh pemerintahan. Biar bagaimanapun apalagi kalau kita bicara soal Papua ya. Papua baik, Pak Tibu, kita dengarkan jawaban Mas Uceng dulu ya. Representasi orang asli Papua yang itu disematkan di MRP. Makanya kenapa kemudian kalau kita bilang bahwa salah satu pemegang kunci paling besar untuk partisipasi itu harusnya MRP. Dan ketika MRP tidak didengarkan atau dikesampingkan, bahkan setiap ada kunjungan Pak Presiden, MRP tidak dilibatkan misalnya, ya ada semacam penepian yang secara nyata terjadi terhadap teman-teman MRP dan teman-teman orang asli Papua. Nah, poin saya begini sebenarnya. Poin saya harusnya di hadapan ini kita kemudian berani untuk membuka kembali secara baik semuanya. Artinya saya berharap misalnya Mahkamah Konstitusi mau membuka perannya. Saya paham bahwa dalam pengujian undang-undang tidak ada yang namanya penghentian perkara lain yang berkaitan dengan itu ya. Tetapi sangat mungkin misalnya Mahkamah Konstitusi bisa mempercepat misalnya pemeriksaan soal Undang-Undang 2 2021 plus pada saat yang sama mungkin pemerintah dan DPR juga lebih wise karena cara pemerintah dan DPR untuk memecah Papua atau pemekaran Papua ini adalah cara menggunakan pasal yang sedang diuji di MK itu. Artinya sangat mungkin kalau misalnya MK berpendapat lain atau terjadi perubahan politik hukum di sana, sangat mungkin kemudian terjadi ketidaktepatan dalam hal pemekaran. Nah yang ketiga, saya ingin mengatakan begini, kita harus balik lagi pada cita-cita luhur pertama kali kita ketika kita membuat otonomi khusus terhadap Papua, yaitu apa? Penghargaan terhadap penduduk lokal. Pemberian penghargaan dan peran lebih besar terhadap penduduk lokal untuk menentukan nasibnya sendiri, untuk menentukan apa yang sebenarnya baik untuk Papua. Dan karenanya pembicaraan yang detail, pembicaraan yang mendasar, pembicaraan yang panjang dan kuat ya, termasuk meaningful participation yang dimaksudkan dalam berbagai dalam putusan MK sebelumnya, itu harusnya dilakukan. Karena itu sekarang menjadi standar dalam proses pembuatan undang-undang. Bukan sekedar di undang-undang pemekarannya ya, tetapi menurut saya juga di undang-undang otonomi khususnya khusus Papua. Dan itulah kenapa kemudian pentingnya putusan MK itu kita ya bagaimana MK lurus dengan logikanya soal meaningful participation plus beberapa konsepsi yang memang sangat mungkin diperdebatkan di undang-undang itu. Selebihnya menurut saya ya saya bagus saja kalau misalnya teman-teman MRP mencoba melakukan lobby ke beberapa partai, karena biar bagaimanapun partai yang menentukan di DPR itu adalah partai-partai yang koalisi yang ada saat ini. Dan saya pikir itu langkah yang mungkin dilakukan, tetapi yang paling mutlak segera harus diselesaikan itu adalah proses pengujiannya di Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Baik. Terakhir ke Pak Rifki. Pak Rifki, sejauh mana kemudian DPR menjadikan pertimbangan MK ini dalam melakukan proses selanjutnya dalam melakukan pemekaran 3 wilayah Papua dan seberapa mungkin kemudian dilakukan penundaan terhadap pemekaran wilayah Papua?
Iya, DPR itu selalu menghormati proses uji material di Mahkamah Konstitusi. Kami adalah pihak yang selalu dimintai keterangan karena kami adalah pembentuk legislasi. Tetapi kemudian konstitusi kita juga memberikan ketentuan kalau belum diputuskan maka kemudian tentu kita tidak punya pegangan terkait dengan arah politik hukumnya yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu saya kira kalau kita lihat waktu reses kami ini kan akan berakhir nanti setelah Idul Fitri, kita berharap Mahkamah Konstitusi juga bisa memberikan putusan terkait dengan judicial review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini. Di sisi yang lain yang ingin saya katakan adalah bahwa kami berjanji akan membuka diri dalam konteks pembahasan rancangan undang-undang ini. 3 RUU ini. Kalau tidak salah RUU tentang Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah yang akan dibahas tentu di masa sidang berikut ini. Termasuk dengan Majelis Rakyat Papua, berbagai elemen lain di Papua. Yang ketiga ingin saya katakan bahwa di saat yang bersamaan Komisi 2 DPR RI saat ini sedang akan membahas proses tahapan program dan hal-hal yang terkait dengan pemilu 2024. Konsekuensi dari pembentukan daerah otonomi baru, sebutlah provinsi misalnya, tentu akan nanti menambah daerah pemilihan untuk DPR RI, untuk DPD RI terutama, termasuk adanya DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, dan itu semua kalau memang kita ingin memberi proteksi terhadap hak konstitusional warga Papua di bidang politik, maka sedapat mungkin proses ini bisa berjalan bersama-sama dengan baik gitu. Tapi kalau kemudian proses ini berlarut-larut, tentu nanti yang akan diragukan, yang akan dirugikan adalah masyarakat Papua itu sendiri, terutama teman-teman orang asli Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Otonomi Khusus. Kira-kira begitu Mbak Eva. Oke, jadi step selanjutnya bukan langsung disahkan di paripurna begitu ya, ada proses diskusi dengan masyarakat lokal. Baru awal, kita kira-kira sederhananya beginilah, DPR men-state ini ada 3 rancangan undang-undang yang akan kita bahas. Setuju atau tidak, kira-kira begitu. Oke, setuju, semua praksi setuju. Berikutnya kita akan bahas. Jadi dibahas dulu nanti dan di itu Komisi juga termasuk 2 melalui panitia-panitia kerja, masuk nanti ke badan legislasi, baru nanti kemudian digodok sedemikian rupa, baru dibawa lagi ke paripurna. Dan dalam proses-proses itu semua kami akan melibatkan publik, termasuk bersama-sama pemerintah. Karena ketentuan dalam konstitusi, DPR tidak bisa membentuk undang-undang sendiri. Pembentukan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, itu adalah kewenangan konstitusi DPR dan pemerintah. Baik. Sekarang terakhir saya ke Pak Timo. Pak Timo, nanti MRP juga akan diajak bicara begitu ya, soal pembahasan undang-undang atau RUU pemekaran wilayah 3 wilayah Papua ini. Terakhir dari Anda, bagaimana kemudian reaksi dari MRP ini? Sangat disayangkan. Sangat disayangkan kalau perwakilan dari DPR mau bicara seperti ini. Ya, baiknya tahu etika lah. DPR harus menunggu sampai ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kenapa gas? Terus ada apa sebenarnya? Itu pertama. Ini MK harus memberi keputusan salah bagi gugatan kita ini. Itu yang penting. Terus DPR harus hargai konstitusi. Ini kan lagi materinya lagi kita uji. Kenapa mau cepat-cepat? Ini sangat mengecewakan. Nah, kemudian yang berikut, kira-kira jaminan hukumnya apa? Kalau pemekaran itu terjadi, terus kehidupan masa depan orang asli Papua itu seperti apa? Jaminannya kan tidak jamin. Jaminan hukumnya tidak jelas. Itu buru-buru menetapkan perubahan kedua, buru-buru DOB. Semua ini buru-buru semua. Ada apa sebenarnya? Ini publik di Republik Indonesia harus saksikan ini. Apa yang terjadi? Jangan membangun konflik tiap terus-menerus antara Papua. Bukan menyelesaikan masalah di tanah Papua, tapi justru menambah terus-menerus luka hati orang Papua. Jadi DPR harus sadar itu.
menghargai proses Mahkamah Konstitusi yang sedang berjalan. Dan kami harap supaya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan salah untuk kepentingan judicial review yang kami lakukan. Demikian, Mbak. Baik. Masing-masing tentunya punya perspektif yang berbeda. Tentunya kita harapkan nanti akan ada jalan tengah sehingga apa yang kemudian diputuskan ini menguntungkan bagi semua pihak dan tentunya menguntungkan bagi masyarakat lokal Papua. Pak Timo, Pak Rifki, dan juga Mas Uceng, terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat selalu. Kita akan bekerja untuk Papua dan NKRI. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.